Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu dalam mapel simulasi digital. Untuk materi pada hari ini, saya Pak Eko Kuntadi akan menjelaskan tentang peta minda. Pengertian peta minda. Salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf yang berbentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks, cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang serta ranting dalam bentuk hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source, yaitu FreeMint atau Xmint. Jika dengan aplikasi Android, bisa kita menggunakan MindMap and Concept Map Maker, MiMints, Xmint, serta SimpleMint Lite. Manfaat peta minda. Yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan terakhir, menyenangkan dan mudah diingat. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Michel Michalko, kegunaan metode peta minda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Dan yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Langkah membuat peta minda. Berikut akan dijelaskan cara-cara membuat peta minda. Membuat peta minda untuk memvisualisasikan ide atau gagasan bukanlah suatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualisasikan gagasan tentang liburan keluarga. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tulislah di bagian tengah peta minda karena subjek ini akan menjadi senter dalam peta minda Anda. Jadi Anda nanti membuat kotak di tengah-tengah peta yang berisi liburan keluarga. Buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan. Apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan.
siapa saja yang akan diajak ikut serta, kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Dalam contoh berikut dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Contoh perkembangan cabang-cabang utama. Tadi kita buat liburan keluarga. Kita buat cabang, siapa, tujuan, aktivitas, perlengkapan. Untuk siapa kita buat cabang lagi, ayah, ibu, adik, sepupu. Untuk tujuan kita buat cabang lagi, pantai, taman, gedung, waterboom. Untuk aktivitas kita buat cabang lagi, berkuda, berenang, belanja, main bola. Sedangkan perlengkapan kita buat cabang lagi, sepatu, baju renang, sandal, topi. Demikian untuk materi Petaminda, dan contoh Petaminda telah dibuat, yaitu contoh untuk liburan keluarga. Tetap semangat, berdoa, jaga kesehatan, cuci tangan, dan salam Mataram Jaya.